Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari buka Alkitab saudara, kita akan membaca berganti-gantian. Saya membaca ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat 2, saya ayat 3, seterusnya kita ganti-gantian sampai ayat yang ke-10. You ready? You ready? Let's get it down. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, dengan iman kita bisa mengharapkan yang tidak kelihatan. Dengan iman kita meyakini bahwa apa yang tidak kelihatan itu suatu saat akan terjadi. Karena kita punya iman, karena kita punya keyakinan, dan iman itu didasarkan kepada Tuhan, maka saya sangat meyakini sesulit apapun keadaan yang menghimpit kita, seberat apapun persoalan yang menekan kita, dan walaupun secara jasmani tidak ada yang menolong, tidak ada saudara, tidak ada pejabat, tidak ada uang, tidak punya apa-apa secara jasmani. Kalau orang itu punya iman kepada Tuhan, dia bisa mengalahkan semua persoalan itu. Karena iman berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu akan membuktikan bahwa yang kita harapkan yang tidak kelihatan, suatu saat akan terjadi. Amin. Nars yang kita baca ini, ada seorang keluarga yang mengalami tekanan yang sangat berat. Pada umumnya bukan hanya keluarga, semua orang Israel. Setelah sekian lama orang Israel tinggal di Mesir, muncullah Firaun yang baru yang sengaja melupakan jasa Yusuf. Dia melihat, nih orang Israel semakin lama semakin banyak nih di Mesir. Dikit-dikit bunting, dikit-dikit bunting. Lama-lama bisa lebih banyak nih orang Israel dari kita. Kalau mereka lebih banyak, kita bisa dikalahkan. Waktu kita berperang melawan musuh kita, bisa aja orang Israel bersekutu dengan musuh kita, kemudian berbalik menyerang kita. Akhirnya Raja Firaun memberikan sebuah peraturan yang sangat berat. Hai semua orang Mesir, perhatikanlah perempuan-perempuan Ibrani yang sedang mengandung. Kalau nanti yang lahir anaknya perempuan, biarkan hidup. Siapa tahu cantik, lumayan nambah permaisuri gua. Tapi kalau anak yang lahir itu laki-laki, ini detik harus segera dibunuh. Karena apa? Akan menjadi ancaman buat kita di kemudian hari. Anda tahu bahwa apa yang diucapkan raja itu bak suara Tuhan. Tidak boleh seorang pun menentang peraturan ataupun perkataan yang telah diucapkan oleh raja. Nah, peraturan ini menghimpit, menekan keadaan orang Israel yang memang posisinya di Mesir sangat terjepit. Oleh karena peraturan ini, oleh karena undang-undang ini, saya tidak tahu udah berapa banyak bayi laki-laki Ibrani yang mati. Karena apa? Rata-rata suami-suami ibu-ibu ini, ada yang diperbudakan, ada juga yang tidak.
Yang kedua, kekuatan mereka secara jasmani itu terbatas. Maklumlah budak, lawannya apa? Firaun, lawannya apa? Raja. Mereka tidak punya kekuatan secara jasmani untuk melawan perintah itu. Akhirnya mereka pasrah. Sudah tidak tahu berapa banyak bayi laki-laki yang baru lahir harus mati di depan mata orang tuanya. Karena apa? Ini peraturan, ini undang-undang. Tetapi perhatikan, ada seorang wanita yang sama latar belakangnya. Dia bukan wanita yang istimewa, dia tidak punya kenalan pejabat, dia tidak punya kekuatan jasmani sama seperti wanita yang lain. Dia punya problem yang sama, punya persoalan yang sama. Anak yang dia lahirkan bertentangan dengan peraturan. Tapi perhatikan, anak laki-laki yang dia lahirkan tidak mati, bertumbuh menjadi laki-laki yang besar, bertumbuh menjadi pangeran, dan pada akhirnya anak laki-laki yang dia lahirkan yang pada awalnya bertentangan dengan undang-undang, justru anak itu menjadi pembebas orang Israel dari perbudakan Mesir. Siapa namanya? Musa. Nah, apa yang diperbuat mamanya Musa? Sehingga dia berhasil mengalahkan Fir'aun dan perintahnya. Sehingga dia berhasil mengalahkan Mesir dan kekuatannya. Padahal dia wanita lemah secara jasmani. Dia punya iman. Tapi dia bukan hanya sekedar beriman. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita beriman, good, bagus, TOP BGT. Tapi kalau hanya sekedar beriman, gak ada artinya tuh iman. Nih saya beritahu nih ya, kalau kita beriman di kamar cukup, di gereja cukup, aku percaya, aku yakin, mantap ya kan. Tapi ketika kita mengambil atau berani melakukan tindakan iman, saat itulah iman kita akan menjumpai tantangan-tantangan dan bisa berurusan dengan segala macam resiko. Kalau hanya sekedar beriman, ngomong doang, gak ada masalah. Ngomong aja yang gede, segede-gedenya sekaligus kan. Bila penting pakai bahasa motivasi Mario Teguh atau Andri Wongso atau siapalah. Wah ngomong gak bayar, ngomong aja gede-gede. Memang gak ada masalah. Itu benar, gak ada masalah. Tapi persoalannya ketika iman itu tidak dieksekusi dalam sebuah tindakan, maka iman itu tidak akan memberi apapun bagi kita. Tindakan iman mengalahkan setiap persoalan. Yang pertama, sekali lagi lihat ayat 1-3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Yang pertama, tindakan iman harus dilakukan walau peluangnya kecil. Sekali lagi, tindakan iman harus dilakukan walau peluangnya kecil. Namanya juga iman. Kalau kita berani bertindak, berani berbuat, berani melangkah, saat peluangnya jelas terbuka di depan mata, itu bukan iman, imron namanya. Bukankah iman berkata percaya walau tidak melihat? Kalau nyanyi kan mantap. Saat ku tak melihat jalanmu, pakai improve lagi. Saat ku tak mengerti rencanamu. Refnya yang mantap kan? Hatiku percaya walau tidak melihat jalan. Itu namanya iman. Dan itulah yang diperbuat mamanya Musa. Ketika dia tahu anak yang dia kandung atau yang dia lahirkan laki-laki, ini bermasalah. Telah begitu banyak bayi laki-laki Ibrani yang terbunuh mati. Karena apa? Anak yang lahir laki-laki. Coba perhatikan yang diperbuat mamanya Musa. Dia tidak pasrah terhadap kesulitan. Dia tidak menyerah kepada Fir'aun yang begitu sadis. Dia berkata dalam hatinya, memang fisik gua lemah. Gak ada yang dukung gua. Karena bisa jadi lakinya ada di perbudakan. Tapi dia percaya saya punya Tuhan. Tuhan yang kusembah jauh lebih hebat daripada Fir'aun. Sebab itu aku akan buktikan dengan keyakinanku bahwa anak ini tidak akan mati. Apa yang diperbuat? Yang diperbuat mamanya Musa sebetulnya biasa. Yang diperbuat mamanya Musa bukan perkara yang hebat. Bukan perkara yang spektakuler. Dan saya percaya wanita-wanita Ibrani lain pun bisa berbuat demikian. Karena yang diperbuat mamanya Musa sangat sederhana. Cuman yang sederhana ini tidak diyakini orang. Nanti kalau gua buat begini terus gimana? Sayang, buang-buang waktu. Itu bukan seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan iman,
kita disertai Tuhan. Apa yang diperbuat mamanya Musa? Ketika dia tahu anak itu laki-laki, dia tidak pasrah. Dia sembunyikan, betul? Apakah menyembunyikan bayi itu perbuatan yang luar biasa? Biasa. Cuman wanita-wanita lain gak berani. Terus habis disembunyikan, mau gimana? Ntar ketahuan. Kalau ketahuan bukan hanya anak gua yang mati, gua juga ikut mati. Gak usah deh, sia-sia deh. Ini gak boleh. Apa yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan, walaupun itu sederhana, kecil, percayalah. Itu akan memberi hasil yang baik di kemudian hari. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Engkau mengerjakannya tidak sendiri. Tapi kalau engkau mengerjakannya sendiri, habis. Tapi kita mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Ketahuan di sini, pindahin. Ketahuan di sini, pindahin. Dipindahin. Semampu dia lakukan, dia nggak pasrah. Toh memang akhirnya jelas dikatakan dalam Alkitab, dia hanya mampu menyembunyikan itu bayi berapa lama? 3 bulan. 3 bulan itu dibandingkan dengan usia manusia 80 tahun, memang sangat jauh sekali ya kan. Tetapi bukan makna 3 bulannya, bukan waktu 90 harinya. Sebetulnya ada sebuah tindakan iman yang dilakukan mamanya Musa yang sangat membuat hati Tuhan senang. Ini orang percaya banget sama gua. Ini orang percaya bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tindakan. Dia mengambil resiko iman yang mungkin bisa terjadi pertaruhan nyawanya. Tapi dia percaya Tuhan pasti menolong aku. Makanya dia lakukan yang bisa dia perbuat. Hampir ketahuan, maklum. Biasanya orang yang sudah kalah, dia tidak pengen ada orang yang sedang berusaha untuk naik. Dia akan merayu atau mempengaruhi orang supaya kalah seperti dia. Bisa aja terjadi bisik-bisik tetangga waktu itu. Ini Cik Melin ini bandel. Semua yang mati banyak, bukan anak kita doang, semua udah pasrah aja dah. Ini orang kok bandel banget sih. Nanti kalau ketahuan bisa mati semua. Akhirnya bisik-bisik kan. Sudahlah Cik, jangan sok bandel dah. Yang mati bukan anak lu doang, semua juga udah pada mati. Tapi mamanya Musa, Cik Melin inilah kita bilang namanya ya. Gak tahulah siapa namanya itu. Nanti bahas dalam Alkitab lah. Kita buat konteks Betawi dah, ya kan kita Betawi ini ya gak? Iya dah. Dia dalam hatinya, you bisa seperti itu, tapi gua kagak. Dia bertahan. Ketika hampir ketahuan, dia melakukan tindakan iman yang sederhana juga. Dia punya tangan, betul? Dia mencipta, dia membuat sebuah kreativitas. Sangat sederhana. Dan saya percaya yang diperbuat mamanya Musa juga bisa diperbuat oleh wanita-wanita lain. Karena yang diperbuat oleh tangannya, dia tidak membuat pesawat terbang, dia tidak membuat kotak ajaib, ketika anak masuk dalam kotak, hilang. Enggak. Yang diperbuat mamanya Musa itu biasa. Peti pandan diperkuat dengan gala-gala dan ter, kemudian dibawa jabang bayi, dimasukkan ke dalam, dia pergi ke Sungai Nil. Dilepaskanlah anak itu di situ dan dia berkata, "Ucok," kalau dia orang Batak. "Sebetulnya mama nggak tega melepaskan kau, Ucok," untungnya. Tapi macam manalah orang Medan, cemanalah kan, keadaannya sulit kan. Daripada mati kau di depan mamamu ini, ku lepaskanlah kau di sungai. Mama berdoa, Tuhan mama menyertai kau. Kan gitu doanya kan. Mana ada wanita normal yang mau berpisah dengan anaknya, nggak ada. Anak itu berkah, amin. Makanya jangan disia-siakan tuh anak. Dan kalau mungkin ada di sini anak-anak yang pernah berpisah sama ibunya, keluarganya dulu, jangan cepat-cepat marah. Coba baca sejarah, pelajari sejarah, jangan-jangan kasusnya seperti itu. Iya kan, jangan-jangan, jadi gak usah emosi marah. Mama nih gak beres nih, masa ninggalin gua dulu. Bentar. Ada keluarga yang kadang-kadang nitipin anaknya kepada keluarga yang lain dengan harapan supaya hidupnya lebih bagus. Karena apa? Waktu itu ekonomi orang tuanya sulit. Justru itu pilihan yang bagus. Jadi jangan langsung marah, harus pelajari secara utuh latar belakang. Nah, tindakan iman yang diperbuat mamanya Musa ini sederhana. Peluangnya sangat kecil. Peluang hidup Musa secara jasmani sangat kecil dari apa yang diperbuat mamanya. Bayangin, seorang bayi berusia berapa bulan? 3 bulan. Di tengah-tengah sungai ini sendirian mengalir. Kemungkinan hidup ada, tapi kecil. Kemungkinan mati lebih besar secara jasmani. Karena apa? Dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri secara jasmani kalau ada yang membalikkan kotak itu. Kalau saya di perahu kan udah gede nih. Ada orang berjuang untuk membalikkan perahu yang saya tempat tidur gitu atau duduk. Saya bisa melawan. Awas lo ya. Dan gue hajar lo. Karena apa? Saya punya kemampuan untuk apa?
mempertahankan diri. Lah ini bayi, friend, 3 bulan. Apa sih yang dia bisa buat selain kalau suara-suara yang false cocok, suara bayi. Tindakan iman harus dilakukan walau peluangnya kecil. Jadi kalau hari ini Anda mengalami kesulitan apapun bentuknya, saya percaya ada sesuatu yang bisa engkau buat, yang benar, jangan yang salah ya. Kalau hari ini engkau punya kesulitan, apapun bentuk kesulitannya, saya percaya ada sesuatu yang benar yang bisa engkau perbuat walaupun itu kecil, lakukan. Jangan bilang, aduh percuma deh, nanti saya lakukan toh gak ada artinya, nanti bagaimana, percayalah. Kalau engkau lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan, percaya Tuhan akan menuntun engkau ke langkah-langkah berikutnya seperti keluarga ini. Yang kedua, ayat 4 sampai ayat 6. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata apa? Tentulah ini bayi orang Ibrani. Yang kedua, tindakan iman menuntun Anda kepada keajaiban. Poin kedua ini adalah berbicara tentang mujizat, berbicara tentang keajaiban. Sesuatu yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Namun, orang yang berani melakukan tindakan iman walau peluangnya kecil, dia akan mengalami prediksi-prediksi yang berbeda. Pertanyaannya begini, sederhana. Kenapa orang tidak berani melakukan tindakan iman walau peluangnya kecil? Karena di pikirannya terlalu banyak hasil negatif, hasil negatif dari tindakan iman. Kalau pikiran kita ini kita penuhi dengan hasil positif dari sebuah tindakan iman, maka Anda akan berani melakukan seperti yang dilakukan oleh mamanya Musa. Bisa jadi loh, waktu anak ini mengalir, di tengah-tengah ada kayu, kejedut, kebalik, tenggelam. Bisa? Bisa. Itu yang negatifnya. Waktu dia mengalir, datang binatang, atau apa kek, dibolak-balik, tenggelam, mati. Betul? Itu tindakan iman. Kalau pikirannya negatif, akhirnya tidak berani berbuat apa-apa. Kenapa nggak berpikir sebaliknya? Karena ada Tuhan, betul? Begitu anak ini mengalir, di tengah-tengah ada kayu. Harusnya kejedut. Tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja. Seolah-olah ada remnya, seolah-olah ada setirnya. Begitu hampir bertabrakan, belok kanan dikit, lurus lagi. Bisa nggak kira-kira ya? Bisa apa enggak? Bisa lah. Bagi Tuhan kan, bagi Tuhan tak ada. Iya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil kalau kita bergerak bertindak. Tapi kalau diam-diam aja nggak ada artinya tuh lagu. Bener, gue bilang ini serius nih. Bisa aja waktu binatang mau mengganggu, kuasa Tuhan bekerja. Nggak diapa-apain seperti seperti Daniel di gua singa. Bayangin semalam-malaman Daniel di gua singa, nggak dibunuh dia. Nggak tahu apa yang terjadi karena Alkitab nggak ditulis kan. Semalam-malaman Daniel di gua singa, Daniel nggak diapa-apain. Pagi-paginya dia tetap hidup. Apakah malam-malam itu mereka bercanda? Singa bilang, Dan, gua nggak makan lu. Daniel bilang apa? Cius? Iya, cius. Mie apa? Mie ayam. Kita juga nggak tahu. Yang pastinya kuasa Tuhan bekerja, Daniel semalam-malaman nggak diapa-apain. Itulah yang harus kita pikirkan ketika kita hendak melakukan sesuatu. Walaupun kecil, tapi benar. Lakukan aja. Itu yang terjadi. Ketika bayi ini mengalir dari kejauhan, kakaknya Musa melihat, aduh, kok adikku jatuh ke permandian putri Firaun. Asumsi Israel pada umumnya, semua orang Mesir, Firaun dan semua anak-anaknya pasti jahat. Pasti tidak suka kepada bayi laki-laki Ibrani. Asumsi. Dalam hidup ini ada dua kemungkinan, asumsi dan fakta. Asumsi tidak selalu sesuai dengan fakta. Kadang-kadang fakta mengalahkan asumsi. Supaya asumsi itu bisa kita kalahkan, lakukan hal-hal yang nyata. Jangan lakukan sesuatu berdasarkan asumsi. Sehingga Anda tidak berani melakukan sesuatu. Karena apa? Asumsi sudah lebih dominan. Asumsi semua orang Israel, semua Mesir pasti jahat. Anak Firaun pasti jahat.
Tapi asumsi itu berbalik. Ketika sang jabang bayi mengalir, tepat ke permandian putri Firaun. Di mana mujizatnya? Pertama, dari kejauhan dia lihat ada kotak. Dayang-dayang, coba ambil. What happened? Ayat naon eta Ada apa itu katanya kan? Diambil. Ketika diambil dibuka. Nyah. Atau Tuan Putri, bayi. Wah, tentulah ini bayi Ibrani. Jelas? Sesuai dengan undang-undang. Tenggelamkan supaya mati dia. Tidak demikian. Disayang toh. Ini yang saya sebut dengan keajaiban. Keajaiban kedua, kok tepat? Emang udah janjian, mamanya Musa sama putri Firaun udah janjian. Nanti anak gua lepas dari atas, lu tunggu ya di bawah ya. Emang ada janjian? Enggak ada janjian. Kenapa tidak sehari sebelumnya? Baru putri Firaun datang. Atau kenapa tidak 2 jam sebelumnya? Setelah anak ini lewat, baru putri Firaun datang. Kan gak ketemu. Kenapa? Jadi arti 30 hari, arti 3 bulan, pada poin pertama, tidak hanya menunjukkan kepada waktu. Tapi arti 3 bulan itu menunjukkan batas kemampuan kita sebagai manusia yang percaya harus kita lakukan. Jangan nyanyi doang. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nyanyinya kan mantap. Coba dulu yang engkau bisa dalam nama Tuhan. Udah mentok, serahkan kepada Tuhan. Mamanya Musa telah melakukan semua yang bisa dia perbuat secara jasmani. Setelah gak bisa lagi, dia serahkan kepada Tuhan. Buktinya apa? Dilepaskan ini anak. Tuhan, jadilah kehendakmu. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Asumsi berubah menjadi fakta. Kaget kakaknya Musa. Wow, ternyata putrinya Firaun baik. Buktinya si Dede gak dibunuh, ditimang-timang. Ini yang saya sebut dengan apa? Tindakan iman selanjutnya akan membawa Anda kepada keajaiban. Kalau Anda ingin mengalami keajaiban, lakukan dulu apa yang bisa engkau lakukan hari ini. Walaupun kecil, walaupun sederhana, lakukan saja dulu. Nanti bagaimana? Itu urusan Tuhan. Seperti keluarga ini. Di Pekanbaru ada GBI rayon berapa itu ya? Rayon 12 apa rayon 11, aku enggak tahu. Aku 1 tahun sih ada khotbah juga di sana diundang. Cukup gede. Gembalanya orang Batak. Sama lah sama Ogut. Di Jalan Tuanku Tambu saya itu gerejanya gede loh, besar, 6 kali ibadah. Punya izin resmi loh. Waktu aku khotbah di sana, habis khotbah kita biasalah ngomong-ngomong lah, talking about lah. Saya bilang sama dia, Amang, bahasa Batak kan, Amang gitu kan. Udah berapa lama ini gereja dibangun? Ya tahun 80-an. Kok bisa dapat izin yang resmi ya? Ini kan daerah ini. Karena saya tahu, oh iya nggak gampang. Ini perjuangannya sulit ini. Ini pertarungan iman ini katanya. Gimana ya? Saya pernah dengar dari orang. Cuman kan lebih enak dengar langsung dari sumber. Dulu, waktu aku mau bangun gereja ini, gubernur, wali kota tak kasih izin. Berulang-ulang aku datang, ditolak. Tidak boleh bangun gereja. Ini daerah Selancar Kuning atau apa katanya. Terus kok bisa bangun? Aku berdoa sama Tuhan. Aku beriman. Aku ke Jakarta katanya. Ke Jakarta ngapain? Saya langsung ke kantor Menteri Dalam Negeri. Waktu itu Mendagrinya Pak Suparjo Rustam. Sekarang kan orang pilih gubernur, orang pilih wali kota kan rakyat yang pilih. Kalau dulu kan dari pusat yang tentukan. Sudah janjian? Mana janjian? Mana mungkin diterima? Terus gimana caranya? Ya saya intip. Saya lihat di kantornya kan ada tulisan. Menteri ada. Kalau nggak ada, yang adanya ditutup gitu kan. Tinggal tidak ada. Nah waktu aku datang saya lihat menteri ada. Aku berdoa sekali lagi. Aku tahu kalau pakai cara protokoler pasti diusir aku, nggak mungkin diterima. Aku berdoa, Tuhan aku akan masuk apapun yang terjadi. Tidak pakai kulo nungun, tidak pakai nuwun sewu cara wong Jawa. Langsung dia masuk, dia buka pintu, gerubak, langsung dia masuk. Begitu dia masuk, saat itu menteri sedang menerima 4 orang tamu. Kaget semua berdiri, tapi ini pendeta pinter. Begitu dia masuk, langsung dia sujud di kaki Pak Menteri, dia pegang kakinya. Menteri yang tadi kaget, emosi, dan panik, langsung turun dia. Pak, tolong saya Pak, tolong Pak, tolong katanya. Maklumlah Batak kan. Waduh, menteri yang panik, pengawal-pengawal menteri, tentara, udah ngokang senjata. Satu kata menteri, tembak. Tapi menteri bilang, shh,
Meuguansi. Nggak ada masalah. Akhirnya mereka keluar lagi. Maklum, pernah ke Taiwan, yang tahu cuman itu doang kalimatnya, Meuguansi, yang lain nggak ada yang tahu, asli. Itu doang. Ada apa, Dek? Udah kamu sebelah dulu, ini ada 4 tamu. Tolong tamu saya suruh masuk dulu. Ini orang aneh ini, tolong layani itu. Dilayani di ruangan sebelah. Dikasih makanan, kasih minum. Selesai tamunya pergi, dipanggil dia. Ada apa kamu ini, bikin saya kaget aja. Maklum lah kan tentara kan. Pak, tolonglah Pak. Ya ada apa? Saya ini pendeta di Pekanbaru, mau bangun gereja. Ya mintalah izinnya, nggak dikasih Pak. Gubernur, wali kota, bolak-balik datang, saya datangi. Minta izin, nggak dikasih. Oh terus, tolonglah Pak. Kasih referensi dulu supaya mereka kasih izin. Wah, langsung dia panggil staf khususnya. Sini, mana memo saya, atas nama saya. Langsung dia buat. Tolong, 1 ke wali kota, 1 ke gubernur, kasih izin gereja segera kepada orang ini. Dia buat 2. Dah, kamu pulang. 1 kasih ke wali kota, 1 ke gubernur. Wah, pulanglah dia. Mantap kali dia pulang kan. Ini dadaku, mana dadamu kan, begitu. Sampai di Pekanbaru dia jumpai gubernur. Wah, gubernurnya kaget, ngeri-ngeri sedap dia. Ngeri-ngeri sedap, ngeri dia kan. Soalnya apa? Surat dari Mendagri. Wali kota pun begitu, ngeri-ngeri sedap. Bapak kenal dengan menteri? Ya kenal lah. Dari mana kenal? Dari Tuhan Yesus katanya. Ya memang begitu. Orangnya ngomongnya ceplok-ceplok begitu. Karena dia bukan seorang teolog. Dia orang punya iman yang dia percaya, dia yakini, dia lakukan. Dan puji Tuhan, keluar izin gereja tahun 80-an. Jangankan tahun 80-an, sekarang aja ngurus izin gereja sana sulit banget. Tapi resmi. Itu yang saya sebut apa? Tindakan iman akan membawa kita kepada keajaiban. Bentuk keajaiban bagi keluarga Musa. Mereka mengalami peristiwa apa? Itu anak gak dibunuh walaupun di tangan putri Fir'aun. Itu anak tidak mati waktu mengalir di sungai Nil. Gak dimakan binatang. Mereka mengalami keajaiban dalam bentuk seperti itu. Dalam bentuk Bapak Pendeta yang di Pekanbaru, seperti itu. Dalam Anda bagaimana? Anda yang tahu. Kondisi, masalah, persoalan yang Anda hadapi saat ini, Anda yang tahu. Tapi saya berharap supaya kita menang, kita kalahkan kesulitan itu. Prinsipnya ini. Nanti bagaimana cara Tuhan menolong Anda? Jadilah demikian. Jangan kompromi sama dunia. Kayak khotbahku tadi pagi, kita mengalami kesulitan ekonomi, kita kompromi sama dunia. Di mana peranan Tuhan? Bukankah kita minta ditolong Tuhan? Amin. Kalau waktu dalam kesulitan, kita tidak berserah penuh kepada Tuhan, tidak melakukan apa yang benar, Tuhan tidak mau tolong. Saya bukan nakut-nakuti, bukan ngancam. Hanya membuat Anda ngeri-ngeri sedap aja. Biarkan Tuhan menolong kita. Caranya bagaimana? Lakukan saja yang benar. Yang tidak benar jangan lakukan. Walaupun ada godaan dari kiri kanan, bilang, gua gak mau, bukan level gua. Nggak level. Aku nggak level sama tipu. Level kita bukan di situ lagi. Level kita ini apa? Udah lebih tinggi. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Lah ini baru digertak sama dunia dikit, udah kompromi. Ya nggak mungkin lah mengalami keajaiban kita, ya nggak? Bener nggak? Bener dong, ya kan? Yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Yang ketiga, tindakan iman menuntun Anda menemukan ide yang brilian. Ide. Segala sesuatu yang terjadi, apapun dalam dunia bisnis, temuan-temuan ide yang membuat orang bisa maju beberapa langkah di depan orang yang tidak menemukan ide. Dan ide itu didapat dari Tuhan. Poin yang ketiga, ide ini tidak didapat pada waktu mereka dalam keadaan yang sulit. Ide apa yang dimiliki Mama Musa saat dia tahu anak yang dia lahirkan itu laki-laki? Ide apa? Nggak ada ide. No ID, nol. Orang Surabaya bilang nol putul, nol, nggak ada apa-apa. Nggak mungkin minta tolong menteri, nggak mungkin minta tolong Firaun, nggak mungkin. Karena apa? Undang-undang itu keluar dari dia.
Tapi yang dia lakukan, yang dia yakini, dia lakukan saja. Akhirnya terbuka langkah kedua, terbuka langkah ketiga. Itu yang saya sebut dengan apa? Ide. Kakaknya Musa dari kejauhan melihat, wow, si Dedek ditimang-timang. Putri Firaun sayang sama adik gua. Cuman adik gua itu nangis mulu. Maklumlah, walaupun dayang-dayang Putri Firaun, wangi-wangi semua, tetap sang jabang bayi nggak nyaman. Jabang bayi lebih nyaman di pangkuan mamanya, walaupun daster mamanya bau apek, karena itu mamanya. Bener? Iya, itu karakter bayi. Dikasih wangi-wangian, kalau bukan mamanya nggak nyaman dia. Dari kejauhan dia lihat, ganti-gantian dayang-dayang nimang, ini anak nggak mau diem. Padahal lagu Anang sama Kade dinyanyiin. Timang, timang, anakku sayang, jangan menangis, bunda beserta. Wah, mantap kan? Bait keduanya lebih keren. Timang, timang, anakku sayang, cepatlah besar, bunda menanti. Udah besar anaknya, cerai orang itu kan mantap. Iya, itulah dunia. Waktu anaknya kecil ditimang-timang supaya cepat gede, udah gede cerai. Makanya jangan cerai lah. Satu aja nggak habis, apalagi dua. Jangan maruk deh. Kasih sama yang belum dapat, gitu aja lah. Kemudian ide kakaknya Musa keluar. Dari tempat persembunyian dia keluar. Nuwun sewu Doro Putri, permisi. Baru dapat anak ya? Iya. Seneng Tuan Putri, seneng. Tapi nangis mulu. Dayang-dayang sudah bergantian menimang, nangis mulu. Tuan Putri, saya punya ide. Apa? Kalau memang Tuan Putri seneng sama ini bayi, mau nggak? Tak panggilkan perempuan Ibrani untuk merawatkan ini anak bagi Tuan Putri. Mau apa enggak? Apa kata Tuan Putri? Ide yang bagus. Good idea. Ayo cepet. Dia pergi. Siapa yang dia panggil? Mamanya, bukan iinya. Iinya cerewet sih soalnya. Mamanya yang dia panggil. Bukan namboru, bukan nentulang. Kenapa cerewet? Gak bakal bisa ngerawat anak ya kan. Dan lagi ya memang yang dipanggil mamanya supaya pas gitu maksudnya. Mama jangan menangis. Kenapa jangan menangis? Si Dedek jatuh ke permandian Putri Firaun. Sekarang di tangan Putri Firaun. Aduh dibunuh dong. Salah mam. Ternyata anak perempuannya Firaun itu baik. Terus sekarang saya sudah ada perjanjian. Saya diminta sesuai dengan ide saya memanggil perempuan Ibrani untuk merawat dia. Lah saya pikir yang paling tepat merawat dia adalah mama. Ayo cepat-cepat. Sebentar. Jangan emosi. Nanti di hadapan Putri Firaun pura-pura anggap dia bukan anakmu. Jangan karena saking senangnya di depan Putri Firaun. Oh cok. Wah cilaka 12. Jangan ya. Supaya apa? Ini masa depan anak bagus. Kan begitu. Oke setuju. Begitu sampai di sana, Tuan Putri, inilah wanita Ibrani yang akan merawat anak ini bagi Tuan Putri. Begitu dipegang yang tadinya, begitu dipegang dengan daster yang bau apek, maklumlah babu kan? Diem, maklum mamanya. Peringatan juga kepada ibu-ibu muda di sini, timang tuh anakmu, iya kan? Walaupun sustermu kamu bikin semprot wangi-wangian karena itu bukan anaknya. Beda. Bener enggak? Timang, sayangi dia. Supaya semakin cinta, kan begitu. Ini yang saya sebut dengan apa? Ide. Ide ini di awal nggak dijumpai. Anda tahu sekarang beli sepeda motor cara kredit ya? Tapi dulu nggak ada. Ada seorang Surabaya, namanya Rudi Suwandana. Dia telah menjadi agen sebuah merek sepeda motor. Saya sebut aja mereknya, saya tidak digaji. Memang ini kisahnya. Saya bukan marketing, enggak. Supaya pas begitu ya. Suzuki. Di Banjarmasin. Kemudian owner Suzuki Indonesia, Subronto Laras, tantang dia. Mas bro, mau nggak jadi agen di Samarinda dan Balikpapan? Ya boleh aja, kenapa? Tantangan rupanya kan, silakan. Tapi kita survei dulu sama-sama ya. Ayo, mereka survei. Samarinda, Balikpapan, tahun 74. Diajak bicara, tidak mau orang beli sepeda motor Suzuki walaupun harganya lebih murah. Karena Yamaha dan Honda sudah lebih mendominasi. Rudi Suwandana bilang, lihat toh pak, kita sudah tanya, semua orang nggak mau. Begitu mereka pulang, Subronto telepon lagi. Yuk masih mau nggak? Ya mau dong, tapi kasih keringanan. Apa itu? Kirim dulu motornya, saya nggak bayar. Karena saya akan investasi tempat, karyawan. Oke, setuju.
Dia pergi ke Samarinda, pergi ke Balikpapan, sewa tempat, cari karyawan, sepeda motor dikirim. Bener, berbulan-bulan, tak satu pun yang laku. Panyang nggak kepala, orang Padang bilang panyang. Panyang sado. Iya kan? Hanya bayar operasional. Motor nggak laku-laku. Nah, kemudian dia saking stresnya jalan-jalan kemana? Ke Malaysia. Sampai di Malaysia, dia menemukan ide. Karena di situ orang cara menjual sepeda motor dengan cara apa? Kredit. Dia berpikir gimana caranya kalau aku terapkan di Samarinda dan di Balikpapan. Di Banjarmasin pun nggak ada yang kredit, semuanya cash. Tapi dia pulang, begitu dia pulang, dia langsung mendapat ide. Dia umumkan kepada semua pegawai negeri sipil. Bapak-bapak, mau nggak punya sepeda motor dengan cara yang murah? Mau. Dengan cara cicil? Mau. Tapi gajimu langsung dipotong? Mau. Mau. Karena apa? Biasanya orang kasih DP di awal cepat, cicilannya bisa bekelain naginya. Tapi karena dia punya ide, dia langsung hubungin apa? Pimpinan BRI di provinsi itu. Dan semuanya sepakat, semua pegawai negeri sipil, guru PGRI, tentara, polisi, semuanya mau gaji potong di atas. Tanda tangan semua. Saat itu mulailah laku sepeda motor Suzuki. DP-nya jelas, cicilannya nggak usah tagih-tagih, karena apa? Langsung potong dari gaji, selesai. Dan saat itu sepeda motor Suzuki pun beredar di mana-mana, di Balikpapan dan Samarinda. Orang-orang kaya nggak mau pakai sepeda motor itu, bukan karena sepeda motornya jelek, takut dianggap kredit. Walaupun dibeli cash, tetap dianggap kredit. Karena mungkin suaranya dit, kredit, dit. Ya nggak tahu lah, apa gitu kan. Dan akhirnya cara penjualan sepeda motor sampai sekarang ikut seperti itu. Kita mau beli cash, dealer juga udahlah, cicil aja lah. Kenapa? Untungnya lebih banyak. Itu dari ide siapa? Rudi Swandana, tahun 1974. Jadi kalau Anda ingin menemukan sebuah ide yang segar, ide yang baru, ide yang tidak basi, banyak-banyaklah berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Dia akan memberi ide kepadamu. Ini udah keadaan terjepit, keadaan sulit, malas lagi berdoa, malas lagi baca Alkitab. Ya kagak nemu ide. Tapi kalau kita nemu berdoa, baca firman, saya percaya akan ada ide yang akan engkau temukan. Untuk apa? Mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kemudian ini perempuan dibawalah ke istana sama anaknya. Karena ide ini apa yang terjadi? Perhatikan. Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan tidak tinggal di kem-kem pengungsian. Tinggal di mana? Istana. Makanannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. 37 sehat, 38 sempurna. Maklum istana, Pak. Iya kan? Dan yang paling hebat, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada dana, ada anggaran. Dulu pemerintah mengeluarkan anggaran untuk memburu ini bayi. Namun sekarang apa yang terjadi? Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk makan ini anak, susu ini anak, pakaian ini anak, pendidikan ini anak, semuanya meukuansi. Gak ada masalah lagi kan? Sudah tinggal di istana, siapa berani mengganggu dia? Dan Putri Firaun berkata, ini anak gua. Tentara siapa yang berani ganggu? Mau dipecat loh. Ini yang saya sebut. Dan yang paling hebat ayat 9. Apa kata Putri Firaun? Rawatlah anak ini bagiku, aku akan memberi upah. Hebat. Mana ada di muka bumi ibu-ibu merawat anaknya minta upah sama suaminya. Mama-mama yang gila itu. Pap, apa gaji gua? Ngapain? Ngerawat anak kita. Ya elah, kagak ada. Yang ada mama-mama malah berkorban. Semuanya dia akan korbankan untuk anaknya, darah dagingnya. Betul? Tapi karena ada kesulitan hidup, ada tindakan iman, jadilah seperti itu kan. Dan yang berikutnya, yang sebelum saya masuk ke poin terakhir. Kalau pembantu makan ikut nyonya, bener. Sabun ikut nyonya, bener. Listrik, telepon, semua kan. Gajinya kan utuh kan. Ini saya tanya-tanya nih, mamanya Musa pun demikian. Makan, minum, semua ikut nyonya. Lah pertanyaannya, gajinya kemana? Kan Putri Firaun kan bilang, aku akan memberi upah. Upah itu kemana dibuat? Ini pelajaranlah untuk kita. Mamanya Musa secara sembunyi-sembunyi menghabiskan semua upahnya
untuk membantu teman-teman sebangsanya yang sedang tertindas. Karena dia merasa sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, semua kebutuhannya dilengkapi istana, pendidikan anaknya pun dari istana, dia pikir untuk apa ini gaji gua simpan? Maruk banget dah gua. Makanya dia berikan. Untuk apa? Kebutuhan teman-teman yang tertindas. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, dengan iman Tuhan membuka jalan, ada hasil, ada berkat. Janganlah pelit-pelit lah kau. Payah kali. Jangan pelit lah. Berkat itu dari Tuhan. Amin. Iya. Ini udah diberkati Tuhan. Semua. Ini segini perutnya pecah. Selesai dunia persilatan. Iya. Harus kita berani memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi seimbang ini hidup. Betul? Yang ketiga, tindakan iman menuntun kita kepada ide yang brilian. Dan yang terakhir, yang keempat, ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Yang keempat, tindakan iman memberi hasil yang hebat kepada pelakunya. Hebat gak? Mamanya Musa menikmati tindakan iman yang dilakukannya. Walaupun di awal menderita, aduh anak gua yang cantik, yang ims-ims, imut-imut maksudnya akan mati. Tapi dia gak menyerah. Dia lakukan apa yang bisa dia buat. Dan akhirnya dia mengalami apa? Mujizat. Yang ketiga, dapat ide. Dan akhirnya dia tinggal di istana bersama dengan anaknya. Dan terbukti, anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman keselamatan tidak mati. Betul? Anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman justru menjadi pangeran di Mesir. Betul? Dan pada akhirnya, anak yang terlahir di tengah-tengah ancaman menjadi pembebas orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan ingat, Musa tidak hanya terkenal di kalangan Kristiani. Di dunia Arab, Musa sangat terkenal. Gak percaya kalau bulan puasa datang ke mal-mal. Bulan puasa, Anda akan mendengarkan lagu tentang Musa. Mujizat para nabi, oe oe. Mujizat para rasul. Refnya, Nabi Musa bisa membelah lautan, tuik-tuik. Mereka juga tahu siapa itu Musa, bukan hanya kalangan Kristen. Terkenal sekali. Tapi latar belakangnya bagaimana? Hampir mati. Benar? Saya berdoa, apa yang sekarang sedang terancam dalam hidupmu, hampir mati. Mungkin bisnis sedang bumi gonjang-ganjing, lebih banyak utang daripada aset. Tenang friend, tenang. Ada Tuhan. Yang penting perbaiki dulu hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian lakukan tindakan iman yang kecil. Masa Tony Fernandes bisa membangun kerajaan AirAsia dari utang yang begitu banyak sekarang menjadi hebat. Punya perusahaan di mana-mana, bukan hanya penerbangan. Sampai Queen Park Rangers aja dia beli, klub sepak bola di Inggris. Ya kan dia punya sekarang itu. Ini pendeta atau pengamat sepak bola ya, dua-dualah. Apa yang sedang terancam hari ini kalau engkau punya iman? Yang pertama, bereskan hidupmu dulu. Bereskan hidup. Kalau ada yang salah sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Aku salah Tuhan, selesai. Lakukan yang mulai dari terkecil. Lakukan prinsip-prinsip ini. Dan engkau akan melihat yang terancam mati hari ini tidak akan mati. Akan membuat engkau hidup selama-lamanya. Sukses selama-lamanya. Jangan takut, ini kebenaran. Tahun 1930, di Hongaria lahir seorang anak laki-laki. Dia warga negara Hongaria, tapi asli orang Yahudi. Pada waktu itu Hitler sedang berkuasa di Eropa. Selain ingin menguasai Eropa dan dunia, dia punya misi yang aneh. Dia benci banget sama orang Yahudi. Pokoknya ketemu orang Yahudi, matiin aja. Papanya ini anak berpikir, Hitler gak mungkin lah masuk ke Hongaria. Tapi siapa yang sangka? Pengaruh Hitler di Eropa semakin besar. 14 tahun kemudian, tepatnya 1944. Hitler dengan Nazi dan pasukannya masuk ke Hongaria. Tujuannya apa? Memburu semua orang-orang Yahudi. Mana yang bau-bau Yahudi, bantai. Oh, bau Yahudi, bantai. Bau Yahudi, bantai. Nggak tahu, penciumannya panjang kayak. Dia tahu aja yang mana yang Yahudi, mana yang kagak. Dan kita tidak tahu sudah berapa banyak orang Yahudi yang mati. Karena apa? Siapa berani melawan Hitler pada waktu itu? Nggak ada yang berani. Tapi orang tua anak ini tidak pasrah. Dia tahu secara jasmani kekuatannya, secara fisik kekuatannya terbatas. Tapi dia punya Tuhan. Dia berupaya. Dia sembunyikan ini anak.
Hampir ketahuan, sembunyikan lagi. Bersama dengan anaknya yang terbesar. Hampir ketahuan, sembunyikan lagi. Hidup dalam penderitaan demi mempertahankan keyakinan untuk mengalahkan buruan Hitler. Kadang-kadang makan pun sulit, minum pun sulit, nyawa terancam, hampir tertembak dan segala macam. Tapi dia tetap bertahan. Dan puncaknya, ketika Hitler kalah perang di Rusia, Hitler pun stres karena tentaranya terlalu banyak mati. Dan dikisahkan dia bunuh diri. Rezim Nazi pun berakhir. Dihitunglah jutaan orang Yahudi mati di tangan Hitler. Tapi ada juga yang selamat, termasuk keluarga ini. Ketika hidupnya sudah mulai nyaman, orang tua ini berpesan kepada kedua anaknya, anakku, bapak sudah menginvestasikan banyak hal sama kalian. Bukan hanya harta papa, nyawa papa, juga keyakinan papa. Sampai Hitler tidak bisa membunuh kita. Karena itu, jadilah orang yang hebat, jadilah orang yang berhasil. Jangan sia-siakan apa yang sudah papa korbankan. Kalimat ini didengar oleh kedua anaknya, termasuk anaknya yang paling kecil, yang lahir 1930. Anak ini serius berbisnis, serius bekerja, dan sukses. Sempat tercatat menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia. Yang membuat rupiah anjlok tahun 97, dialah itu. Kalau dulu mati dia dulu, tidak mungkin dolar sampai 15.000 kan? Kalau mati dulu dia. Cuman dia gak mati karena apa? Keyakinan papanya. Dia sukses, dia goncang ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia. Namanya siapa? George Soros. Nama bapaknya Tifador Soros. Dia punya koko, punya abang namanya Paul Soros. George Soros sempat tercatat menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia. Latar belakangnya hampir koid juga. Hampir koid. Sama seperti Musa. Jadi hari ini yuk, apa yang sekarang hampir koid dalam hidupmu? Secara jasmani atau secara rohani? Kalau secara rohani hampir koid iman, udahlah bangkitlah. Tuhan sudah mau datang bentar lagi. Jangan sampai gak ketemu kita di surga. Capek-capek awak khotbah gak ketemu. Mana muka engkau itu ya? Gak ada. Begitu sana, oh mirip kan? Oh ini dia. Begitu datang, oh bukan, mirip doang. Jangan sampai gak ketemu kita. Amin. Ya kapanpun kita mati, kita sama-sama di surga nantilah. Pak, mangga 2, mangga. Oh beres. Gitu mantap. Ini hilang. Apa yang terancam mati tidak akan mati kalau kita punya Tuhan. Dan semua kita punya Tuhan, kita punya iman. Bereskan dulu semuanya di hadapan Tuhan. Amin. Tindakan iman mengalahkan semua persoalan. Yang pertama apa? Tindakan iman harus dilakukan walau peluangnya kecil. Kalau udah besar baru berani bertindak, itu bukan iman. Apa namanya? Imron namanya itu. Yang kedua, tindakan iman menuntun kita kepada keajaiban. Pasti ada keajaiban. Percaya orang Surabaya bilang percaya percaya gitu maksudnya. Yang ketiga, tindakan iman menuntun Anda menemukan ide yang brilian. Dan yang terakhir, tindakan iman memberikan hasil yang hebat. Tuhan memberkati kita. God bless you full.